Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan saya Kusmawanto SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan transformasi batch 3 tahun 2025. Mata pelajaran pendidikan agama Islam di LPTK UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan NIM 2541104080947. Pada hari ini Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Dusunul Falah, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes pada kelas 8 dengan materi meyakini kitab-kitab Allah, menjadi generasi pecinta Al-Quran yang toleran. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Oke, hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam, yaitu materinya tentang meyakini kitab Allah, kemudian menjadi generasi pecinta Al-Quran yang toleran. Nah, namun sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, untuk menambahkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa dan negara Indonesia, mari kita sama-sama untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan untuk ketua kelas maju ke depan untuk memandu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tek kehadiran kalian semuanya. Apakah hari ini hadir semua atau ada yang tidak berangkat? Hadir semua ya? Hadir semua ya? Oke, hadir semua. Kemudian untuk agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dimudahkan dalam mencari ilmu, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Siap. Dan doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
billahi rabban wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan makna iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Jadi kalian nanti harus mampu menjelaskan makna tentang iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, siswa memiliki rasa ingin tahu terhadap sejarah kitab-kitab Allah dan terbiasa membaca Al-Quran setiap hari. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menjelaskan cara mencintai Al-Quran dan cara membangun hubungan dengan orang yang beriman kepada kitab terdahulu dengan benar, serta memiliki perilaku terpuji dan sikap toleran terhadap perbedaan dan memiliki adab terhadap Al-Quran. Dalam belajar, kita melakukan breathing dulu, yaitu tepuk fokus. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, tepuk tangan semuanya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu kalian tahu tidak? Jelaskan pengertian iman kepada kitab Allah. Yang bisa jawab? Ya, apa itu? Ya, kita harus paham bahwa pengertian iman kepada kitab Allah, kita harus meyakini bahwa Allah itu menurunkan kitab-kitab kepada para rasul. Kemudian yang kedua, apakah yang dimaksud dengan iman kepada kitab Allah secara ijmali? Ada yang tahu? Apa? Iman secara ijmali artinya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab kepada Rasulnya tanpa harus mengetahui nama kitab dan rasul sebenarnya. Nah, kalau secara ijmali itu maknanya secara umum. Ijmali maknanya umum. Kita meyakini bahwa Allah menurunkan kitab kepada para rasul tanpa harus apa? Mengetahui nama-nama rasulnya dan nama-nama kitabnya. Kita akan mempelajari apa sih iman kepada kitab Allah itu. Kitab itu berasal dari bahasa Arab yaitu kataba yaktubu kitaban, yang artinya apa? Menulis. Juga bisa bermakna fardu, al-fardu. Seperti dalam Al-Quran itu ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Nah, di situ memakai kalimat kutiba. Itu maknanya adalah difardukan atau diwajibkan. Nah, kemudian menurut istilah, kitab adalah kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasulnya, yang ditulis dalam lembaran-lembaran dan dijilid menjadi bentuk buku. Ini contoh buku. Nah, ini contoh buku dalam bahasa Arab yang berarti kitab. Nah, kalau lembaran-lembaran itu namanya mushaf. 1 lembar, 2 lembar itu namanya mushaf. Nah, ini kalau dijilid seperti ini adalah kitab. Kemudian beriman kepada kitab Allah itu adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya dari Lauhil Mahfuz,
dari Lauhul Mahfuz dan yakin bahwa segala isi yang terkandung di dalamnya adalah benar. Keyakinan kita harus membenarkan, bukan hanya sekedar kita yakin Allah menurunkan kitab, tapi mengingkari isi di dalamnya itu tidak boleh. Harus membenarkannya. Kita harus mengetahui bagaimana cara kita mengimani kepada kitab Allah. Yang pertama yaitu percaya bahwa seluruh kitab yang diturunkan kepada Rasul itu merupakan wahyu Allah. Harus percaya semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, mempercayai kitab-kitab sebelum Al-Quran secara ijmali. Tadi sudah disinggung, kalimat ijmali itu secara umum. Maksudnya mengimani kitab-kitab yang diturunkan Allah sebelum Al-Quran tanpa mengikuti ajarannya. Awas, ini harus dicatat oleh kita nih sebagai umat Islam. Kita percaya, kita iman kepada kitab sebelum Al-Quran, tapi tanpa harus mengikuti ajarannya. Nah, tanpa harus mengikuti ajarannya. Saya pengen mempelajari kitab lain selain Al-Quran misalkan. Kemudian mengamalkannya, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Kemudian yang ketiga, percaya terhadap Al-Quran secara tafsili. Secara rinci, maksudnya mengimaninya secara rinci sampai seluruh isinya dan mengikuti ajaran yang ada di dalam. Kalau Al-Quran, karena ini kita sendiri sebagai umat Islam, maka harus paham isinya. Paham isinya secara rinci, nah itu dan juga harus mengamalkannya. Nah, kemudian macam-macam kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada berapa? Ada 1. Kitab Zabur. 2. 3. Injil. 4. Oke. Kitab itu adalah kitab yang diturunkan dari langit atau disebut dengan kitab Samawi. Oke, yang pertama adalah kitab Taurat. Sebagai seorang muslim, kita wajib mengimani kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi siapa? Musa. Taurat adalah kata yang berasal dari bahasa Ibrani yang artinya syariah atau namus. Dalam bahasa Indonesia, Taurat artinya peraturan. Isinya itu adalah meyakini harus menyembah Allah, kemudian jangan menyembah berhala, kemudian beberapa hukum agama tentang menerangkan kedatangan Nabi Muhammad. Jadi kedatangan Nabi Muhammad sudah ada di dalam kitab Taurat. Yang kedua yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Daud alaihissalam. Nah, beliau adalah seorang raja Bani Israel. Kemudian Zabur ini merupakan petunjuk atau wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus meyakininya atau mengimaninya. Yang ketiga kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Isa alaihissalam. Injil berasal dari bahasa Yunani. Ya. Dalam bahasa Arab berarti al-bisyarah, yang artinya kabar gembira. Ya. Nabi Isa ini sangat istimewa, ya, istimewa karena berbeda dengan yang lainnya. Beliau dilahirkan dari Bunda Maryam atau Siti Maryam tanpa memiliki seorang bapak. Nah, kitab Injil diturunkan sebagai pedoman untuk menyatakan keyakinan tauhid terhadap ilahi, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, kitab Al-Quran. Ini kitab yang menjadi pedoman kita sebagai umat Islam. Menurut bahasa
Al-Quran berasal dari bahasa apa? Qara'a yaqra'u Qur'ana, yang berarti baca. Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril secara bertahap dalam kurun waktu berapa? 22 hari. 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Waktu segini lama apa sebentar? Lama apa sebentar? Lama ya. Makanya ini memiliki makna kita kalau belajar harus dalam waktu yang sama. Dan kalau kita ini baru belajar sebentar udah merasa lelah, merasa capek. Ada yang ingin ditanyakan? Apa? Kenapa Allah harus menurunkan kitab untuk Rasul? Nah, singkatnya begini. Kitab itu oleh Allah diturunkan untuk menjadi pedoman umat manusia, agar manusia itu bisa hidup dengan selamat di dunia, terlebih nanti di akhirat. Karena Allah menciptakan manusia dengan berbagai unsur. Di antaranya adalah unsur nafsu. Yang terkadang nafsu ini mengajak manusia kepada jalan yang sesat, kepada jalan yang maksiat, kepada jalan dosa. Nah, makanya Allah menurunkan kitab itu kepada para rasul untuk menjadi pedoman hidup. Kita orang Islam harus mempunyai kecintaan terhadap Al-Quran. Di antaranya adalah yang pertama, kita harus membaca Al-Quran dengan sepenuh hati, sehingga mengetahui artinya serta mengamalkan ajarannya. Yang kedua, menyimpan Al-Quran di tempat yang terhormat dan mengetahui adab membawa Al-Quran. Tidak boleh kita menyimpan Al-Quran di bawah, di lantai, atau di bawah benda lain. Ya, di bawah benda lain. Kita membawa Al-Quran pun harus pakai adab. Ya, misalkan seperti ini, di dada. Ya, jangan kita bawa Al-Quran seperti ini, apalagi seperti ini. Nah, itu tidak boleh. Nah, harus minimal itu harus sejajar dengan dada. Mau di atas kepala boleh. Nah, seperti ini. Kemudian yang ketiga, mengajarkan Al-Quran kepada siapa saja, termasuk menegakkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengagungkan kebesaran Allah. Kita yang sudah mempelajari Al-Quran punya kewajiban harus terus mengajarkan. Sudah paham semuanya? Nah, kalau sudah paham, silakan kalian bagi kelompok. Di sini ada beberapa pertanyaan. Silakan dibentuk kelompoknya. Ini ada pertanyaan, silakan kalian diskusikan, kemudian jawab dengan baik dan benar. Sudah semuanya? Sudah? Sudah. Oke. Kalau kalian sudah menjawab dari masing-masing kalian, silakan untuk mempresentasikan jawabannya. Silakan untuk kelompok yang ingin maju pertama. Siapa? Ini. Ya, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan presentasi dari
beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dalam percaya dan tidak dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul dan kitab yang telah segala isi yang termasuk di dalamnya dalam benar. 2. Taurat, kitab Zabur, kitab Injil dan Al-Quran. 3. Adapun cara mengimani kitab-kitab Al-Quran Subhanahu wa taala adalah sebagai berikut. 1. Percaya bahwa seluruh kitab yang diturunkan kepada Rasul itu merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala. 2. Mempercayai kitab-kitab sebelum Al-Quran secara ijmali. Maksudnya mengimani kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala sebelum Al-Quran tanpa mengikuti ajarannya. 4. Kandungan kitab suci Al-Quran berisi 3 pokok hukum, yaitu sebagai berikut. 1. Hukum-hukum itikadiyah, yaitu hukum-hukum tentang keyakinan seperti percaya kepada Allah SWT, malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari akhir, dan takdir. 2. Hukum-hukum kulukiyah, yaitu hukum-hukum yang berkenaan dengan akhlak, kewajiban para mukallaf untuk menghiasi diri dengan akhlak mulia dan menghindari segala perbuatan tercela. 3. Hukum-hukum amaliyah, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan segala perkataan, perbuatan, dan tindakan manusia. 5. Tindakan nyata dalam mencintai Al-Quran antara lain sebagai berikut. 1. Membaca Al-Quran dengan sepenuh hati sehingga mengetahui artinya serta mengamalkan ajarannya. 2. Menyimpan Al-Quran di tempat yang terhormat dan mengetahui adab membawa Al-Quran. 3. Mengajarkan Al-Quran kepada siapa saja termasuk menegakkan ajaran Allah SWT dan mengagungkan kebesaran Allah SWT. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalian semuanya sudah mampu untuk menjelaskan tentang makna daripada iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini itu menambahkan keimanan kita kepada Allah, juga kepada kitab yang Allah turunkan kepada para rasul-rasulnya. Mungkin itu saja materi pada hari ini. Ya, kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.